Millennial, welcome back to Entertimes with Larasati Putri. Seperti biasa ya, kali ini Entertimes selama 30 menit ke depan akan menyajikan informasi terup to date soal entertain, food, travel, dan masih banyak lagi info menarik lain tentunya. Dan sebagai informasi, artikel yang kita share ini artikel-artikel dari kanal IDN Times ya, Sobat Millennial. As always, berita pertama kita mengawali dengan berita yang lagi hot-hotnya alias panas-panasnya nih. Berita pertama ada potret akad nikah Deddy Corbuzier dan Sabrina, mewah non elegan. Dan kabar bahagia yang datang dari Deddy ini resmi menikah dengan Sabrina Hairunisa pada Senin 6 Mei lalu, Sobat Millennial. Hal itu langsung diumumkan melalui akun Instagram mereka masing-masing. So, gimana ya momen akad nikah Deddy dan juga Sabrina? Yuk langsung aja check this out. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Ini dia suasana haru dan menegangkan detik-detik akad nikah Deddy Corbuzier dan Sabrina Hairunisa. Saksi pernikahan mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Saksi pernikahan mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono dan Jaksa Agung Profesor Dr. Burhanuddin. Selain itu, ada pula Gus Miftah hadir memberikan doa dan nasihat. Terima kasih Gus Miftah atas doa dan nasihat pernikahannya. Lanjutnya, dalam momen bahagia tersebut turut pula hadir putra Deddy yakni Aska Corbuzier. Nada Tarina Putri, anak angkat Deddy, juga tampil anggun pada hari pernikahan. Usai kedua saksi mengatakan sah, Sabrina langsung bersyukur, Alhamdulillah. Tak sedikit rekan sesama artis hingga netizen yang membanjiri kolom komentar mereka dengan doa seperti Ria Ricis, Arif Muhammad, Astrid Kuya, Uus, Kimberly Ryder, hingga Ayu Dewi yang memberikan selamat atas pernikahan Deddy dan juga Sabrina. Akhirnya keduanya resmi menikah setelah 9 tahun pacaran. Congrats ya Deddy dan Sabrina. Next, Sobat Millennial, ada kabar bahagia lagi nih soal pernikahan dari artis. Dan kali ini datang dari pasangan Elva Celia dan juga Demas Narawangsa. Jadi Putri Sophia Latjuba ini telah melangsungkan pernikahan di Jumat 3 Juni lalu, Sobat Millennial. Sebelumnya Eva udah dilamar nih sama Demas, tepat di ulang tahunnya yang ke-29. Mungkin kalian gak asing ya sama video lamarannya Eva sama Demas nih, yang waktu itu viral gitu. Terus kayak banyak netizen yang envy karena so sweet banget gitu momennya. Nah, tadi kita emang udah bahas pernikahannya Deddy sama istrinya. Sekarang kita mau lihat ya potret-potret pernikahan Elva Celia sama Demas gimana ya? So sweet apa sih? Yuk kita simak aja berikut ini. Di hari bahagianya Elva Celia tampil dalam balutan gaun berwarna putih. Gak lupa dengan veil atau tudung pernikahan berwarna senada. Elva Celia memilih gaun karya Hian Chen, desainer terkenal yang juga merancang gaun anggun pernikahan Maudy Ayunda. Sophia Latjuba setia menemani sang buah hati mendekati detik-detik pemberkatan berlangsung. Ini adalah momen Elva Celia di tengah lorong sambil membawa seikat bunga, guys. Bak pemotretan pengantin Hollywood nih ya. Sementara sang mempelai pria, Demas Narawangsa, tampil simpel maskulin dalam balutan setelan jas hitam. Momen saat Sophia Latjuba menggandeng tangan Elva Celia menuju lokasi pemberkatan bikin haru. Akhirnya sah, Elva Celia dan Demas resmi menikah pada Jumat 3 Juni 2022. Selamat ya untuk Eva dan Demas. Berita ketiga, lagi-lagi kabar bahagia nih Sobat Millennial. Kalau tadi kita bahas soal pernikahan, sekarang kita bahas soal kehamilannya Ria Ricis. Jadi di Minggu 5 Juni lalu nih, Ria Ricis sama sang suami Teuku Ryan menggelar acara pengajian dan siraman buat memperingati 7 bulan usia kehamilannya Ria Ricis. Menariknya, proses siraman sendiri kental dengan nuansa adat Jawa nih guys. Selain itu, Ria
Ria sama keluarga kelihatan kompak banget gitu. Pakai busana serba berwarna merah muda gitu, kembaran semua. Nah, gimana ya kira-kira proses siramannya Ria dan juga keluarganya? Yuk langsung aja kita lihat potretnya. Selesai pengajian dan doa, Ria Ricis dan Teguh Rian langsung bergegas mengganti pakaian. Acara tersebut dilanjut dengan prosesi siraman yang kental dengan nuansa adat Jawa. Selama acara berlangsung, Ricis terus mengumbar senyuman kepada para tamu undangan. Air siraman yang dipakai adalah campuran dari beberapa sumber air katanya guys. Siraman dimulai. Sedikit demi sedikit Rian membasuh pundak sang istri. Gak lupa nih, ada momen manis Rian mencium perut istrinya dengan penuh kasih sayang. So sweet banget ya. Setelah itu prosesi siraman kemudian dilanjut oleh anggota keluarga lainnya. Rangkaian acara selanjutnya adalah momen saat Ricis berwudu menggunakan air di dalam kendi tersebut. Potret romantis Rian yang terus menggenggam tangan istri tercinta juga terekam di kamera. Pecah cengkir menunjukkan Rian dan Ricis akan dikaruniai anak perempuan. Dalam balutan pakaian serba pink dan rangkaian bunga melati, aura Ria Ricis kian terpancar. Setuju kan Sobat Milenial? Next, berita keempat Sobat Milenial, kita pindah ke berita mancanegara ya. Dari artis Hollywood nih, akhirnya Johnny Depp memenangkan gugatan pencemaran nama baik atas mantan istrinya Amber Heard pada Rabu 1 Juni lalu. Dia dinyatakan menang setelah juri pengadilan tahu soal Amber Heard yang berbohong saat Johnny Depp menyiksanya. Jadi waktu itu Amber Heard tuh menyatakan kalau mantan suaminya alias Johnny Depp itu nyiksa dia waktu sebelum mereka cerai ini. Tapi ternyata itu bohong guys, itu bukan realita dan faktanya ya. Dan ini tuh gugatan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan sama Amber Heard terhadap Depp lewat tulisannya di The Washington Post 2018 lalu. Yuk kita simak detailnya, check this out. Do you have a drinking problem, Johnny? Saat itu Johnny Depp tidak hadir dalam persidangan ini karena jadwal pekerjaan. Dia nuntut total ganti rugi sebesar USD 50 juta atau sekitar 729,2 miliar atas kerusakan yang disebabkan dari esai opini tulisan Amber Heard yang terbit di The Washington Post pada 2018 lalu. Di esai itu, Amber nulis kalau dirinya telah menjadi public figure yang merepresentasikan kekerasan rumah tangga. Walaupun esai itu nggak pernah mencantumkan nama Depp, para kuasa hukumnya bilang kalau hal itu mengacu secara nggak langsung atas tuduhan kekerasan rumah tangga yang dibikin Heard pas perceraian mereka di 2016 lalu. Para juri setelah itu membuat keputusan bulat kalau Heard nggak bisa membuktikan tuduhannya Depp. Dan dia tahu kalau klaim penyiksaan itu palsu saat esainya terbit di 2018. Mereka menentukan kalau Heard udah bertindak dengan niat jahat saat nulis esai itu loh. Juri akhirnya mengabulkan tuntutan kompensasi kerusakan nama baik Johnny Depp sebesar 10 juta US dollar dan ganti rugi 5 juta US dollar. Saat di depan awak media, Johnny bilang kalau sejak awal tujuan kasus ini adalah untuk mengungkap kebenaran apapun hasilnya. Johnny bersyukur sekaligus berterima kasih kepada tim juri saat ia diputus menang. Oke Sobat Milenial, jangan kemana-mana karena habis ini Entertimes bakal ada berita menarik nih yang bakal bahas Miss Marvel dan juga konser Isyana Saraswati. So stay tune di Entertimes. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Balik lagi ke Entertimes
Times guys, masih sama aku Larasati Putri dong ya tentunya. Setelah penantian karena sempat tertunda nih, akhirnya solois Isyana Saraswati memulai rangkaian tur Lexi Concert di Jakarta. Yeay, congrats Isyana! Pada Jumat 3 Juni lalu di Basketball Hall Senayan dipenuhin sama Isyanation atau sapaan akrabnya fansnya Isyana nih ya. Rame-rame nonton performnya Isyana dalam konser solo bertajuk Lexi Concert. Gimana ya kira-kira kemeriahan Isyana? Katanya sih ini konser Isyana Saraswati banget gitu. Dia merasa menemukan jati dirinya di sini gitu, alias dia juga bisa jadi diri sendiri. Oke, yuk kita simak aja liputan lengkapnya. Lagu ini juga tercipta dari hasil kontemplasi. Pada Jumat 3 Juni malam, penyanyi asal Bandung itu sukses menutup pekan pertama di bulan Juni dengan memulai Lexi Concert dengan apik. Jakarta jadi lokasi awal rangkaian tur Lexi Concert yang digelar Isyana Saraswati dalam mempromosikan album terbarunya, yakni Lexicon. Sempat tertunda 2 tahun penyelenggaraannya karena pandemi, Isyana seolah menumpahkan semua kegembiraannya bisa menyapa penggemar dalam sebuah konser intimate di Basketball Hall Senayan. Ternyata nih, Lexi Concert ini merupakan cita-cita Isyana bikin tur album Lexiconnya. Lexi Concert Isyana Saraswati di Jakarta dimulai dengan lagu Lexicon, Sikap Duniawi, dan Ragu Semesta yang dibawakan tanpa jeda. Seperti ingin langsung membakar semangat penonton, Isyana yang tampil dengan dandanan gotik serba hitam tampil energik di atas panggung mengikuti irama musik yang ada. Dengan didukung lighting yang memadai, Isyana sukses menghipnotis penonton yang menyaksikannya. Lucunya, saat penonton mulai terbawa suasana, tiba-tiba panggung dibuat tertawa saat foto-foto lawas Isyana muncul di layar. Total ada 13 lagu yang dibawakan Isyana malam itu. Nggak cuma album Lexicon aja, tapi juga beberapa track dari album Paradox juga diikut sertakan. Di panggung yang terkesan minimalis dan tak berjarak dengan penonton, Isyana Saraswati menumpahkan energinya mulai dari meloncat, bergoyang, berdansa, bahkan sampai tertidur seperti anak kecil. Wah, seru banget ya konsernya. Gimana nih Sobat Milenial? Ada yang nonton juga nggak nih? Nah, kali ini kabar bahagia buat para ARMY dan juga K-popers. Hore! Akhirnya BTS comeback nih guys. Di 10 Juni 2022 ini ya. Sebelum comeback, mereka rilis logo trailer bertajuk Proof di kanal YouTube Bangtan TV. Yuk kita lihat logo trailer comeback album BTS yang satu ini. Buat kalian yang mau lihat full MV-nya, bisa langsung lihat di channelnya Bangtan ya. Yuk check this out. Huruf O dalam Proof dibentuk dari logo ARMY, panggilan untuk penggemar BTS. Sementara huruf lain dalam kata Proof dibentuk berdasarkan logo BTS. Proof 2022.6.10, demikian isi narasi dalam video trailer di YouTube Bangtan. Sebelum membentuk logo Proof, video itu menunjukkan kalimat "We are bulletproof", yang artinya kami anti peluru. Jargon BTS sejak debut perdana di 2013 lalu guys. Kalau BTS sendiri sih adalah akronim dari Bangtan Sonyeondan, yang artinya pemuda anti peluru. Video berdurasi 5 menit 21 detik itu juga menampilkan diskografi BTS sejak debut perdana di 2013 lewat album Too Cool for School, hingga single digital terbaru pada 2021, Permission to Dance. Selama 9 tahun berkarya, BTS telah merilis 15 album Korea. Diskografi BTS akan dilanjutkan lewat album baru mereka yang comeback hari ini, bertajuk Proof. Proof jadi karya yang merefleksikan BTS di masa lalu yang telah berkarir selama 9 tahun di industri musik. Antologi Proof akan berisi 3 CD, mencakup 3 lagu baru yang mencerminkan pemikiran BTS di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Pre-order album Proof dibuka mulai hari Kamis 5 Mei 2022 di Weverse Shop.
Jadi gimana nih Sobat Milenial? Ada yang ARMY atau K-popers udah nyiapin uang belum nih buat beli merch dan album baru BTS? Berita ketujuh soal Miss Marvel yang tadi udah aku janjiin bakal dibahas kali ini. Tapi sekarang kita mau bahas Iman Vellani nih yang buka rahasia sama IDN Times soal bagaimana awal mulanya dia bisa meranin Miss Marvel. Jadi, Marvel Studios mengeluarkan serial terbarunya Miss Marvel yang siap tayang di 8 Juni 2022. Serial yang tayang di Disney Plus Hotstar ini berkisah soal superhero muslim pertama, Miss Marvel yang diperankan oleh Iman Vellani sendiri. Fun fact nih, ternyata si Iman Vellani ini buka-bukaan rahasia secara eksklusif sama tim IDN Times. Dan ternyata si Vellani ini merupakan penggemar beratnya Marvel Comics, guys. Gimana ya kira-kira rahasianya apa aja nih yang dibuka sama tim IDN Times? Yuk langsung aja simak videonya. Check this out. Hai, IDN Times berkesempatan buat ngobrol bareng aktris berusia 19 tahun soal perannya di Miss Marvel. Trivia, Melanie ternyata penggemar berat Marvel. Dia bahkan baca semua komik Marvel sejak SMA. And then suatu hari Melanie ditawarin buat casting via pesan forward dari WhatsApp. Pertama dia nggak yakin sih, tapi tetap nyoba dengan ngirimin mereka video casting Melanie. Sampai beberapa hari kemudian mereka ngasih kabar kalau Melanie harus berangkat ke Los Angeles. Kemudian Melanie berangkat ke Los Angeles ditemenin sama sang ayah. Melanie ngaku pengalaman ini benar-benar pengalaman paling menyenangkan di hidup Melanie. Bulan selanjutnya mereka nelpon Melanie buat casting. Tapi sayang banget dibatalin karena pandemi COVID-19. Dengan kesabaran Melanie menunggu sambil mikirin mau masuk ke universitas mana setelah lulus SMA. Dan di Juni 2020 Melanie akhirnya screen test melalui Zoom meeting. Beberapa hari berlalu dan Melanie benar-benar di tahap casting. Dan di hari terakhir sekolah, Melanie dapat kabar kalau dia berhasil ngedapetin peran di Miss Marvel. Next, soal tantangan. Melanie ngaku ada beberapa tantangan yang dihadapi selama proses syuting. Mulai dari sudut pandang acting, sampai masalah dari dalam diri Melanie sendiri, soalnya dia nggak merasa percaya diri, guys. Tapi untungnya banyak dukungan yang diterima Melanie. Mereka selalu ngasih semangat dan motivasi sampai akhirnya Melanie percaya sama kemampuan dirinya. Terus pas ditanya alasan kenapa Melanie suka komik Marvel, karena dia ngelihat seseorang yang seperti dirinya, Kamala. Seorang muslim dari Pakistan dan sangat fanatik dengan komik Marvel. Melanie berasa sedang berkaca gitu ya sama komik tersebut. FYI Sobat Milenial, Melanie ternyata suatu hari pengen banget liburan ke Indonesia sama keluarganya nih. Apalagi di musim panas. Wah, Melanie boleh dong kulineran bareng kalau liburan ke Indonesia ntar. Oke, Sobat Milenial, jangan sampai lupa ya, terutama buat penggemar Marvel. Ada Miss Marvel yang tayang mulai 8 Juni, guys, di Disney Plus Hotstar. Catat ya. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, karena Entertainment kali ini bakal balik dengan liputan seru dari Museum Macan yang bisa jadi rekomendasi liburan kalian di akhir pekan. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Sobat Milenial, ada nggak sih yang berasa cemas gitu tiap ingat atau dengar kata Senin? Kayak rasanya tuh berat dan nggak siap gitu ya menghadapi Senin. Kalau ada nih, berarti kemungkinan kamu lagi dealing sama Monday Blues. Udah pernah dengar belum? Monday Blues tuh apa sih gitu?
Gimana ya cara menghadapinya? Buat kalian yang merasa relate, wajib banget nonton video yang satu ini. Check this out. Dikutip dari buku Leading with Happiness karya Alexander Yerwiff, Monday Blues adalah serangkaian emosi negatif dan perasaan gak bahagia yang dialami seseorang pada awal kerja yang biasanya jatuh di hari Senin nih. Rasa cemas itu bisa disebabkan karena merasa enggak bahagia saat bekerja atau merasa kurang dihargai dalam pekerjaan, guys. Dan ternyata Monday Blues ini bisa mengakibatkan kurang produktif hingga menurunnya kualitas kerja. Nah, IDN Times kali ini punya solusi buat ngatasin nih. Yuk dicatat. Cara pertama, kalian bisa menyiapkan atau menyelesaikan sebagian pekerjaan di hari Senin pas hari Jumat tuh kalau Sabtu libur. Tapi kalau Sabtu nggak libur, maka luangkan waktu 1-2 jam pada hari itu buat menyelesaikannya. Dengan begitu kamu akan lebih santai dalam menghadapi hari Senin. Tapi ingat ya, jangan sampai langkah ini justru merenggut hak kamu buat libur, guys. Aturlah waktu agar semua bisa masuk ke dalam porsinya masing-masing. Kedua, saat akhir pekan tidurlah tepat waktu agar jam biologis tubuh nggak kacau. Kalau enggak sih, kamu justru bakal kelelahan dan nggak siap nih buat menghadapi hari kerja kembali. Ada baiknya pula buat bangun pagi di akhir pekan, 15-30 menit lebih awal dari biasanya, dan lakukan hal-hal yang menyenangkan. Misalnya olahraga ringan, kemudian menikmati sarapan pagi sambil mendengarkan musik kesukaan kamu. Cara ini akan membuat kamu lebih baik dan bersemangat berangkat kerja di hari Senin. Ketiga, batasi komunikasi saat akhir pekan. Saat akhir pekan, usahain buat gak memeriksa email pekerjaan yang masuk. Matikan notifikasinya karena seharusnya kamu istirahat malah terganggu sehingga mengalami kelelahan. Gunakan akhir pekan untuk waktu pribadimu. Misalnya fokus merawat diri atau melakukan aktivitas yang menyenangkan lainnya. Keempat, selama ini kamu selalu cemas menghadapi hari Senin karena banyak pekerjaan yang belum selesai. Untuk mengatasinya, kamu bisa bikin daftar hal yang disukai atau yang dinantikan pada hari itu, agar suasana berubah jadi lebih menyenangkan. Itu tadi cara mengatasi Monday Blues, guys. Biar kamu di hari Senin lebih bersemangat gitu ya. Jadi mana nih yang menurut kamu paling ampuh? Tadi kita udah bahas Monday Blues nih ya. Buat refreshing di akhir pekan, bisa nih IDN Times kali ini punya rekomendasi yang tepat buat sobat milenial semua. Menjelang akhir pekan, sobat milenial yang butuh rekomendasi buat refreshing, ada satu tempat yang pas banget, namanya Museum Macan. Jadi Museum Macan ini kembali menyapa pecinta karya seni belakangan ini. Kali ini galeri seni yang eksis satu ini berkolaborasi dengan perupa kondang Agus Suwage. Pernah denger nggak sih? Mungkin buat kalian penyuka seni nggak asing ya sama sosok Agus Suwage ini. Pameran survei ini akan berfokus pada perjalanan artistik Agus selama kurang lebih 30 tahun. Wow, lama juga ya. Buat tahu sneak peek soal Museum Macan yang terbaru, yuk langsung aja kita lihat videonya. Sobat milenial penyuka museum atau seni pasti nggak asing lagi ya sama Museum Macan yang terletak di Jakarta nih. Baru-baru ini Museum Macan berkolaborasi dengan perupa bernama Agus Suwage. Karya-karya pameran terbaru Agus ini agaknya seperti nostalgia bagi sosok kelahiran Jogja tersebut. Namun bukan hanya karya lama, ada juga karya baru yang dibuat untuk pameran ini, berjudul Potret Diri dan juga Panggung Sandiwara. Uniknya, Agus ternyata semula adalah desainer grafis yang punya passion di bidang seni rupa, guys. Anyway, pameran Agus Suwage di Museum Macan ini terbuka juga untuk anak. Ada beragam program publik dan pendidikan yang terintegrasi dengan aktivitas untuk anak. Tujuannya agar seni dapat diakses oleh publik secara lebih luas, serta mendukung anak untuk terlibat lebih jauh dengan karya seni yang dipamerkan melalui aktivitas yang dapat dilakukan di museum dan juga di rumah. Aktivitas lain untuk anak-anak dirancang agar mereka bisa membuat dan menghias mainan dari material yang ada di rumah. Melalui sebuah panduan yang diinspirasi seri utama karya Agus Suwage berjudul Toys, Us, dan juga Us. Anak-anak dari berbagai usia diajak untuk membuat karya di rumah nih. Buat kamu yang tertarik menikmati karya tersebut, langsung aja ya datang ke Museum Macan di AKR Tower, Jalan Perjuangan nomor 5 Jakarta Barat dari 4 Juni sampai 15 Oktober 2022.
Pembelian tiket bisa lewat situs Museum Macan, GoTix, Traveloka, Tiket.com, dan juga Klook. Buat kamu yang bingung weekend mau ngapain, mending museum date kali ya. Ya, sayang banget ya Sobat Milenial, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Tapi jangan sedih, karena Entertimes akan balik lagi pekan depan, tentunya dengan info yang ter-up-to-date dan seru, yang bakal bahas seputar entertain, food, travel, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan terus Entertimes by IDN Times di IDN App setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau misalnya kalian masih pengen nonton dan ketinggalan di IDN App-nya, bisa dong ya nonton reranya di YouTube IDN Times setiap hari Sabtu, guys. So, aku Larasati Putri sama tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Entertimes selanjutnya. Stay healthy, bye-bye.